Saat ini masa depan Seoul bergantung pada satu orang saja. Jang Si-hwan, pemimpin Jung Guild, tengah bertarung melawan seorang pria di antara tubuh-tubuh yang telah terjatuh. Orang-orang di sekitar tak percaya melihat kenyataan bahwa Jang Si-hwan tampak terdesak. Shin Kang-woo, yang dikenal sebagai musuh publik dunia, mengatakan bahwa kini hanya mereka berdua yang tersisa. Ia mengakui bahwa semua ini bermula dari perseteruan sia-sia yang ia ciptakan. Jang Si-hwan berkata bahwa semua ini adalah akibat dari kehadiran dirinya sendiri yang dianggap sebagai sumber kejahatan. Senyum tipis muncul di wajah lawannya. Ia bertanya dengan nada mengejek apakah Shin menganggap dirinya utusan keadilan. Dengan nada marah, Xuan membalas, mempertanyakan keberanian pria itu untuk berbicara tentang keadilan. Xuan berseru bahwa ia bertarung atas nama semua orang, namun Shin Kang-woo selalu menghalanginya. Ia bertanya, bila bukan sebagai kekuatan jahat, apalagi peran pemuda itu? Orang-orang yang menyaksikan pertempuran mulai bersorak menyebut nama sang pahlawan. Mendengar sorakan itu, Xuan mendapatkan kembali keyakinannya. Ia berkata bahwa selama ada yang mendukungnya, ia tidak akan pernah jatuh. Ia lalu melancarkan serangan langsung ke arah Kang-woo. Kang-woo berusaha melindungi dirinya. Ledakan energi dari serangan itu mengguncang tempat tersebut, membuat semua orang ketakutan. Dalam posisi berlutut, Kang-woo melihat sang pahlawan mendekat melalui kepulan asap. Kini hanya mereka berdua yang tersisa di tengah medan pertempuran. Dari kejauhan, Shin melihat bayang-bayang orang-orang yang bersorak atas kekalahannya. Mereka berteriak bahwa mereka selalu percaya kepada sang pahlawan. Dengan suara bulat, mereka meminta sang pahlawan untuk mengalahkan musuh mereka. Xuan berkata bahwa tak satu pun dari mereka yang menginginkan Shin tetap hidup. Dengan kekuatan penuhnya, ia melepaskan semburan energi kepada Kang-woo yang belum sempat berdiri. Terkena serangan itu, Kang-woo terpental dan jatuh di tanah yang retak. Setelah itu, sang pahlawan berdiri dengan gagah. Dengan senyum bangga, ia menyampaikan kepada semua orang bahwa seluruh persiapannya telah membuahkan hasil dan bahwa kini kebebasan sejati akan hadir di muka bumi. Orang-orang pun menangis bahagia. Sang pahlawan lalu mengangkat tangannya, melepaskan sebuah berkas cahaya ke langit. Sebuah lingkaran besar terbentuk di atas kepala mereka. Dari lingkaran tersebut, sebuah tangan raksasa perlahan turun untuk menjemput sang pahlawan. Namun, ketika tangan itu turun dengan kekuatan besar, ketakutan mulai melanda kerumunan. Mereka berlarian panik, tetapi sang pahlawan tetap tersenyum. Ia berkata bahwa dengan kedatangan Raja Agung, kedamaian akan menyelimuti dunia. Namun, kata-katanya terputus saat Shin, yang ternyata masih hidup, berseru bahwa yang akan terjadi bukanlah kedamaian, melainkan tirani. Melihat Shin masih bertahan, sang pahlawan mencemoohnya, menyebutnya sebagai makhluk kecil, dan menyuruhnya menyaksikan dunia baru yang akan ia ciptakan. Begitulah dunia baru itu bermula. Di dunia lain, seseorang mengetik di depan keyboard. Ekspektasi pembaca mungkin hancur saat mengetahui bahwa tokoh utama, Jang Si-hwan, ternyata adalah pengikut sang Raja Kegelapan. Ia bersama 13 bintang lainnya adalah tokoh-tokoh besar yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang kejahatan. Namun, fiksi tak lain hanyalah cermin yang memantulkan kenyataan. Tema novel itu terinspirasi dari pengalaman nyata penulisnya semasa menjadi pelajar, di mana ia menyaksikan tantangan sosial di lingkungan sekolah, serta kekuatan yang mampu memutarbalikkan makna kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, ia menuangkan realita itu ke dalam ceritanya. Sayangnya, tanggapan pembaca tidaklah positif. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Ia memutuskan untuk menutup kolom komentar, lalu duduk di ranjang di kamarnya yang berantakan. Sambil berbaring, ia sempat membaca beberapa komentar pedas tentang novelnya. Ia memutuskan untuk melupakan semuanya dan mencoba tidur. Namun, ia terbangun oleh suara gaduh. Saat membuka mata, ia melihat beberapa pria dengan cangkul mencoba menggali tanah. Ketika ia menyentuh tanah, ia menyadari bahwa permukaan itu terbuat dari batu. Di depannya, seorang pemuda tampak diperlakukan kasar sambil dituduh telah mencemari anugerah gerhana. Melihat pemuda itu, ia teringat pada seseorang dari masa lalu. Ia bertanya-tanya, mengapa sosok itu kerap muncul dalam mimpinya. Seorang penjaga menarik kerah baju pemuda tersebut dan menyuruhnya kembali bekerja, karena keadaan mulai tidak terkendali. Saat penjaga itu hendak melayangkan pukulan ke wajahnya, tiba-tiba sesuatu menarik perhatian semua orang. Penjaga itu mengalihkan perhatiannya kepada penulis dan mulai menyerangnya. Sementara dalam pikirannya, ia bertanya-tanya mengapa sebuah mimpi bisa terasa begitu menyakitkan. Seorang penjaga lain datang untuk melerai, dan mereka pun terlibat pertengkaran. Mendengar semua itu, ia kembali mempertanyakan, apakah ini benar-benar hanya sebuah mimpi karena semuanya terasa begitu nyata.
Saat pergi, penjaga itu menyampaikan peringatan keras bahwa ia akan memilihnya sebagai sasaran berikutnya untuk diberi pelajaran. Di hadapannya, seorang pemuda yang tadi sempat menerima perlakuan itu menghampirinya dan dengan nada cemas bertanya, apakah ia baik-baik saja, sambil memanggilnya dengan nama Kangu. Saat melihat telapak tangannya sendiri, Kangu mulai merasa tidak percaya. Ia pun berlari menjauh, meraba lututnya, dan merasakan energi mengalir dari dalam dirinya. Di atas tanah, ia mulai merasakan mana yang terpancar keluar dari tubuhnya, menyebarkan kekuatan besar ke seluruh tempat. Ternyata, ia memiliki kemampuan bawaan untuk menyerap mana secara alami, yang disebut kepekaan mana tingkat tinggi. Saat meletakkan tangan di dahinya, ia melihat bayangannya sendiri yang tercermin di genangan air di depannya. Itu berarti dirinya kini adalah Shin Kangu. Dengan sedikit tawa getir, ia bertanya-tanya, mengapa harus dirinya yang menempati peran itu di antara semua karakter. Jika rekannya masih hidup, itu berarti saat ini adalah 5 tahun sebelum cerita mencapai akhirnya. Seandainya ia menjadi Jang Si-hwan, ia akan dikenang sebagai pahlawan dunia itu. Namun dalam alur ini, dunia akan berakhir dengan kebangkitan Raja Kegelapan, dan hanya pengikut kegelapan yang akan selamat. Jika ia membiarkan segalanya berjalan begitu saja, ia akan menghadapi akhir yang menyedihkan. Kabar baiknya, ia mengetahui jalan untuk melarikan diri dari tempat itu. Seperti yang diduga, setelah menempati tubuh Shin Kangu, seluruh ingatan dan pengalaman masa lalu tokoh itu terasa menjadi miliknya sendiri. Meskipun kekuatannya masih di tingkat 10 dan belum memiliki koneksi dengan rasi bintang manapun. Setelah bekerja cukup lama, ia merasa kelelahan. Staminanya terlalu rendah, dan ia mulai menyesali keputusannya memberikan kepekaan mana berlebih kepada karakter ini hanya karena statusnya sebagai tokoh antagonis. Dengan sebongkah kristal di tangan, ia menggambar rencana pelariannya di atas tanah. Ia bergumam bahwa itu adalah satu-satunya jalan. Tak lama kemudian, rekannya berlari menghampiri sambil memanggil namanya, dan setelah mendekat, bertanya dengan khawatir apakah ia baik-baik saja. Shin tersenyum dan berkata bahwa dirinya tidak apa-apa. Pemuda itu menawarkan untuk bergantian istirahat, namun Kangu menjawab bahwa jika para penjaga mengizinkan mereka beristirahat, ia tidak akan sampai berada di tempat seperti ini. Di pusat penahanan yang dikelola oleh organisasi Eclipse itu, para pemburu pemula yang bisa menggunakan mana dipaksa bekerja keras untuk menambang batu mana. Menoleh pada rekannya, Kangu berkata agar tidak perlu khawatir dan memintanya kembali bekerja. Kejutan muncul ketika Shin mengatakan bahwa ia berencana melarikan diri, namun dengan cepat ia meminta pemuda itu untuk melupakan kata-katanya dan kembali bekerja sebelum para penjaga mencurigai mereka. Ia menasihatinya untuk tidak bertindak gegabah dan pemuda itu pun mengangguk setuju. Kembali bekerja, Shin merasa ia telah melakukan yang terbaik untuk memperingatkan rekannya. Pemuda itu adalah karakter yang ia ciptakan, terinspirasi dari seseorang yang pernah ia temui di dunia nyata. Namun untuk saat ini, ia tak bisa mengubah jalannya cerita demi keselamatan dirinya sendiri. Saat para pekerja sibuk mengangkut batu-batu kristal, Shin melihat ke samping dan mendapati seorang penjaga sedang menggenggam seorang pemuda. Tampaknya, saat para penjaga sedang lengah, pemuda itu sempat berusaha melarikan diri. Seorang penjaga lain datang dan memerintahkan semua orang untuk memperhatikan, membuat pemuda itu gemetar ketakutan. Dengan mengeluarkan pedangnya, penjaga itu berkata bahwa mereka harus melihat konsekuensi bagi yang mencoba kabur. Kemudian, di hadapan semua orang, ia melukai pemuda itu ke arah perutnya. Semua rekan yang menyaksikan peristiwa itu diliputi ketakutan dan ketegangan. Dengan penuh amarah, penjaga itu terus melakukan tindakan tidak baik, hingga membuat semua yang ada di sekitarnya terciprat oleh percikan energi merah. Shin mulai gemetar karena amarah yang membuncah dalam dirinya. Melihat tubuh pemuda itu tergeletak di tanah, ia hanya bisa bergumam penuh kesedihan bahwa ia sudah memperingatkannya. Penjaga itu mendekat dan membisikkan kepada Shin agar bertindak seperti sebelumnya, mengingat tempat itu sedang sepi. Ia memperingatkan dengan nada serius bahwa Shin harus berhati-hati. Namun, Kangu tetap tenang. Ia tidak menunjukkan ketertarikan terhadap peringatan tersebut. Sebaliknya, ia bertanya tentang lokasi kamar mandi, karena menurutnya itu lebih penting, membuat penjaga tersebut bingung. Dengan nada bergurau, penjaga itu bertanya, apakah Shin mengalami kecelakaan kecil? Karena tidak ada jawaban, penjaga itu akhirnya menyerah dan memintanya untuk mengikuti. Saat tiba di depan pintu, penjaga itu memberinya waktu 1 menit. Dengan peringatan bahwa ketepatan waktu sangat penting. Shin melangkah masuk dan menemukan beberapa sosok tak berdaya tergeletak di lantai. Ia berjalan lebih dalam. Sementara di luar,
penjaga mulai menghitung mundur. Dalam hitungan detik, Shin menemukan apa yang ia cari. Pada detik ke-49, ia mulai menggambar sebuah simbol di lantai menggunakan cairan berwarna merah. Saat tersisa 18 detik, simbol tersebut sudah rampung dan cahaya kuat mulai terpancar darinya. Sambil menatap simbol tersebut, Shin mulai mengucapkan kalimat-kalimat penuh makna. Ia menyatakan bahwa dirinya sadar tengah diawasi, dan ia tahu entitas tersebut tertarik pada berbagai peristiwa tragis, tantangan, dan kegagalan manusia. Di luar, penjaga berteriak bahwa waktu Shin tinggal 10 detik dan memintanya segera keluar. Namun Shin tetap fokus berbicara kepada entitas itu, sambil menyindir betapa menariknya seseorang dengan kemampuannya bisa memanggil kekuatan sebesar itu. Shin mengingatkan entitas itu bahwa dengan bertahan sedikit lebih lama, dunia yang diidamkan entitas tersebut akan semakin mendekat, sesuai naskah dalam cerita lama. Ia sadar dirinya kini menjadi sumber hiburan bagi entitas tersebut dan menggunakan kesempatan itu untuk memperkuat perjanjiannya. Dengan senyuman tenang, Shin menyatakan bahwa dirinya adalah pilihan paling tepat untuk menjalankan tugas ini. Cahaya di dalam ruangan semakin intens dan Shin tahu bahwa kehadiran yang ia nantikan akan segera muncul. Konstelasi utama yang menjalin perjanjian dengannya, perampok dimensi. Entitas itu dengan suara berat menyebut Shin penuh keberanian dan menawarkan kekuatannya sesaat karena rasa penasarannya telah bangkit. Ia menantang Shin untuk membuktikan dirinya dan Shin hanya menjawab dengan yakin, "Duduk dan saksikan." Sementara itu, penjaga di luar mulai mendorong pintu dengan panik hingga akhirnya berhasil membukanya. Namun saat masuk, ia tercengang karena ruangan itu tampak kosong. Debu beterbangan dan bayangan samar di balik kabut itu membuatnya merasa tidak nyaman. Dengan kekuatan baru dari konstelasi, Shin melesat ke arah penjaga. Ketika penjaga mencoba meraihnya, Shin sudah lebih dulu menghilang dari pandangan. Saat menoleh, penjaga hanya melihat pintu kosong. Namun tiba-tiba, Shin muncul di belakangnya, dan dengan menggunakan sebuah belati, ia melumpuhkan sang penjaga dengan satu gerakan cepat di area leher. Dalam kondisi melemah, penjaga itu berusaha berbicara, tetapi kata-katanya tersendat. Dengan ketenangan penuh, Shin menarik belatinya kembali, membuat sang penjaga jatuh ke lantai tanpa sempat mengatakan apa-apa. Menatapnya dengan rasa hormat, Shin berbisik pelan, berterima kasih, karena dari kejadian ini, ia menemukan keberanian untuk berubah. Konstelasi pun mengesahkan kontraknya dengan Shin, menganggapnya pribadi yang benar-benar menarik. Dengan langkah mantap, Shin mengambil belati itu dan menyimpannya di dalam kompartemen yang ia ambil dari penjaga. Sistem segera mengonfirmasi bahwa senjatanya telah terdaftar. Sejak saat itu, Shin berjanji tak akan pernah lagi menoleh ke masa lalu. Saat malam tiba, Shin mulai menyiapkan rencananya. Ia mengambil beberapa galon berisi bahan bakar dan mulai menyebarkannya ke berbagai sudut. Untuk melarikan diri, langkah pertama adalah mendapatkan seragam penjaga cadangan. Langkah kedua, menciptakan kekacauan dengan api. Tak butuh waktu lama, kobaran api mulai membesar. Para penjaga berlarian dalam kepanikan, berusaha mencari tahu penyebabnya sambil memanggil bantuan pemadam kebakaran. Salah seorang penjaga memberikan instruksi agar semua orang segera menuju krematorium dan menaiki kendaraan evakuasi. Di tengah kekacauan itu, Shin, yang telah menyamar, mendekati seorang penjaga cadangan dan dengan tenang memanggilnya. Ia bertanya apakah penjaga yang bertugas sebelumnya telah digantikan. Penjaga itu mengangguk, menjelaskan bahwa seseorang telah melarikan diri dari bangunan 18. Ia mengatakan bahwa tahanan tersebut melarikan diri menuju pagar di sebelah barat laut. Lalu, ia bertanya mengapa mereka masih belum berangkat. Dengan gugup, sopir mulai mempercepat laju kendaraan. Jalur menuju barat laut yang disebutkan itu mengarah ke Gunung Chumyong. Sekilas, jalur tersebut tampak seperti rute pelarian yang sempurna, gelap, sepi, dan berliku. Namun pada kenyataannya, jalur itu dipenuhi jebakan-jebakan berbahaya yang dipasang oleh pihak Eclipse, menjadikannya jalan paling berisiko. Shin berencana memanfaatkan informasi itu untuk meloloskan diri. Ia memberitahu para penjaga lain bahwa mereka akan mengejar pelarian tersebut di jalur itu, dan karena tujuannya adalah gunung, mereka hanya perlu mengambil korban setelahnya. Sopir setuju. Mereka menggunakan isyarat untuk melewati gerbang. Akhirnya, kendaraan itu melaju keluar dari pagar penjara, menyusuri jalanan malam. Dalam perjalanan, sopir bertanya kepada pemuda itu tentang kejadian di bangunan 18. Berpura-pura, Shin menjawab bahwa kini lebih mudah mengendalikan para tahanan karena mereka tidak lagi mau menurut. Sopir itu mengangguk setuju, menyebut para tahanan itu tidak berguna. Mendengar nada bicaranya, Shin merasa terganggu. Sopir kembali bertanya berapa lama ia bertugas di bangunan 18. Shin menjawab, 2 hari.
Mereka bercanda bahwa seharusnya ia ditugaskan di unit 9. Shin setuju begitu saja, namun pria itu berkata bahwa unit 9 sebenarnya tidak pernah ada. Meski begitu, kendaraan tetap melaju. Tersenyum samar, Kangwoo mengiyakan. Tanpa banyak basa-basi, ia melepaskan belatinya dan melancarkan serangan cepat ke arah pria di kursi depan. Dengan tatapan dingin, ia mulai menaklukkan kedua penjaga itu. Salah satu dari mereka tumbang, membuat kendaraan oleng. Setelah berhenti, tubuh yang tak berdaya itu terhempas keluar lewat kaca. Mengandalkan kemampuannya, penjaga yang tersisa melancarkan serangan dengan penuh kemarahan. Tenaganya begitu besar hingga ketika Shin menghindar, atap mobil berlubang. Menyaksikan hal itu, penjaga itu tampak mulai ragu. Ia menuduh Shin telah memperdaya mereka dan melanjutkan serangannya. Sinar energi yang ditembakkan menciptakan lubang lain dan melempar Shin. Dengan senyum mengejek, penjaga itu menyebut Shin tidak berharga. Namun saat ia melirik kaca spion, ia melihat bayangan Shin di sana. Dalam sekejap, Shin bergerak menghilang. Bersamaan, Kangwoo muncul di sisinya, mengayunkan pedang dengan gerakan cepat ke arah leher sang penjaga sebelum ia sempat bereaksi. Mereka sempat bertatapan sebelum Shin mencabut pedangnya. Tubuh sang penjaga terhempas keluar melalui jendela. Shin mulai merasakan pusing akibat penggunaan energi berlebih. Saat ia menoleh, sebuah cahaya terang menghampirinya. Sebuah mobil patroli mendekat. Ia tersenyum tipis, menyadari tantangan baru yang menantinya. Memanfaatkan posisi tersebut, Shin meluncur menuruni lereng untuk melarikan diri. Setelah berguling beberapa saat, ia mendarat di tanah datar. Namun, sesosok pria mendekat sambil membawa kapak dan menyapa dengan nada mengejek, mengatakan bahwa ia tidak menyangka Shin bisa mengatasi dua penjaga dan melarikan diri. Di atas kepalanya, tampak tanda merah, bukti bahwa pria itu memiliki kontrak dengan konstelasi tertentu. Shin bertanya-tanya tentang kemampuan pria tersebut. Rupanya, konstelasinya adalah penghubung andal yang memiliki kekuatan untuk melacak jejak energi. Dengan kemampuan itu, ia menemukan Shin dengan mudah. Kangwoo justru tersenyum lebar, membuat pria itu kebingungan. Ia bisa melihat tanda konstelasi di atas kepala lawannya. Dengan mengalahkan seorang pemburu lain, Shin bisa merebut konstelasi yang terikat pada orang tersebut. Sistem memberitahukan bahwa ia memiliki kesempatan untuk merampas kekuatan pria itu. Membaca informasi itu sambil tersenyum, Shin berpikir bahwa ini kesempatan pertamanya menggunakan kemampuan tersebut. Namun, karena pria itu telah memiliki kontrak konstelasi, berarti levelnya telah mencapai 100. Shin menyadari bahwa ia harus menghindari pertarungan langsung. Ia pun mulai berlari, memancing lawannya untuk melakukan serangan. Lawannya mengejek, memanggilnya makhluk lemah. Tiba-tiba, ada gerakan samar dari semak-semak. Pria itu memberitahunya untuk bersembunyi sebaik mungkin karena ia mampu melihat segala sesuatu yang tersembunyi. Di tengah hutan, pria tersebut mulai mencari keberadaannya. Dengan kemampuannya mengamati di antara pepohonan, ia bertanya-tanya di mana lawannya bersembunyi. Saat memindai lebih teliti dengan inframerah, ia mendeteksi sosok di balik sebuah pohon. Ia berlari mendekat dan melemparkan kapaknya ke arah pohon itu, sambil berteriak bahwa ia telah menemukannya. Namun, ketika ia tiba, ia mendapati pohon itu tumbang, dan tidak ada siapapun di sana. Kebingungan meliputinya, bertanya-tanya kemana orang itu menghilang. Pertanyaannya segera terjawab ketika ia merasakan sesuatu yang membuatnya gentar. Dari bawah, Shin muncul, dan dengan pedangnya, menyerang pria tersebut dengan serangan cepat. Pria itu terkejut, tidak percaya bahwa seseorang yang bertarung jarak dekat berani melepaskan senjatanya lebih dahulu. Selesai dengan serangannya, Shin dengan tenang berkata bahwa semua ini adalah akibat dari meremehkan lawan. Segera setelah itu, sistem mengirimkan pemberitahuan bahwa target telah berhasil dikalahkan dan kontrak dengan penghubung kompeten telah diperoleh. Kontrak ini berada di bawah kendali perampas dimensi dan hanya bisa diakhiri melalui kehancuran atau pemutusan kontrak. Kini, semua kemampuan target itu telah menjadi milik Shin. Setelah itu, Shin mulai membaca deskripsi tentang kemampuan-kemampuan baru yang ia peroleh. Ia merasa puas dengan hasilnya. Menggunakan Mark Vision, ia mencari kemungkinan pengejar lain di sekitarnya. Namun, tiba-tiba ia harus menutup mulutnya. Merasa mual, ia jatuh berlutut, melihat tangannya yang kini dipenuhi bercak merah. Kekhawatiran muncul dalam benaknya. Mungkin tubuhnya mengalami tekanan berlebihan. Untuk mengelabui pria tadi, Shin telah menahan kepekaan mananya dan mengonsentrasikan seluruh energi ke dalam sebuah batu. Jika dibiarkan, batu itu akan menyerap semua mana di sekitarnya secara eksplosif. Untuk itu, ia harus segera mengendalikan kepekaan mananya dan melemparkan batu tersebut. Berkat siasat ini, ia berhasil memancing lawannya dan mengalahkannya. Namun, untuk mendekat,
ia menggunakan teleportasi jarak pendek yang sangat membebani tubuhnya. Jika ia memaksakan diri lebih jauh, bisa berbahaya untuknya. Mengetahui ia tidak bisa bertahan lama, Shin segera mencari tempat aman. Dalam perjalanannya, ia mendengar suara kendaraan dari kejauhan, sebuah truk pengangkut pasir yang digunakan untuk memurnikan Man of Stones. Bergegas, ia berlari ke tepi tebing dan bergegas ke jalanan, mendarat di atas tumpukan pasir di truk tersebut. Berbaring di atas pasir, ia merenungkan bahwa ia telah mengalahkan 3 orang, sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam alur cerita novel aslinya. Ia harus memastikan bahwa masa depan tidak berubah drastis, sembari terus memperkuat dirinya dengan pengetahuan yang ia miliki. Memikirkan betapa kecilnya perannya dalam dunia ini, ia merasa yakin bahwa perubahan kecil tidak akan mengguncang masa depan. Saat truk terus bergerak, Shin tertawa kecil. Dengan perasaan yang sedikit lebih tenang, ia menikmati langit dan pemandangan di depannya, yang terasa begitu indah hingga membuat hatinya sedikit terusik. Di perusahaan, seorang pria berkata bahwa mereka masih memiliki banyak pekerja untuk mengekstraksi Man of Stones dan memerintahkan untuk kembali bekerja. Para pekerja mengiyakan dengan cepat. Setelah kepergian mereka, pria itu memuji kecerdikan tahanan pelarian yang berhasil mengecoh mereka dan keluar melalui gerbang utama. Sementara itu, Shin tiba di tujuannya dalam kondisi sangat lelah, merasa seolah tubuhnya hancur dari dalam. Penggunaan mana yang berlebihan membuat staminanya sulit untuk pulih. Seorang pria mengomentari bahwa Shin, sebagai penyusup level 10, memiliki stamina yang begitu rendah hingga sulit terdeteksi. Di tempat lain, Kangwoo menelepon dari bilik telepon. Ia mengatakan bahwa ia berada di depan stasiun Daejeon. Lalu, sambil bersandar di bilik, meminta bantuan dalam nada suara yang serius. Kembali di perusahaan, seorang pria lain berkomentar bahwa perburuan kali ini akan menjadi sangat menarik. Shin, sementara itu, sudah berada di rumah Soyan, mendapatkan perawatan luka-lukanya. Ia berterima kasih atas bantuannya. Tiba-tiba, dengan suara berat, ia meminta pertolongan lagi. Soyan yang mulai cemas bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Shin lalu memberitahu bahwa kelompok Eclipse telah menangkapnya, membuat Soyan semakin khawatir. Soyan bertanya apakah kamu pernah dibawa kepada pria dari pertambangan, dan pemuda itu mengangguk, menjelaskan bahwa mereka membutuhkan pemburu level rendah seperti dirinya. Saat itu, Han mulai menangis sambil menyampaikan permohonan maafnya. Sang wanita mengatakan seharusnya ia tetap berada di sisi Shin, sebab setelah hubungan mereka berakhir, ia menjadi pemburu namas. Kini, ia sudah mencapai tingkat 150 dan mengikat kontrak dengan rasi bintang. Ia merasa, andai tetap bersama Shin saat itu, mungkin ia juga akan terseret ke pusat penahanan Chongyong. Sambil berdiri, pemuda itu berkata bahwa mereka tidak seharusnya terlalu dekat satu sama lain karena keberadaan Eclipse. Namun, wanita itu menjawab bahwa dengan kemampuannya sekarang, dirinya hampir mustahil untuk dilacak. Membalikkan badan, Shin berkata bahwa dirinya tidak ingin menjadi sumber kekhawatiran. Ia memintanya menggunakan kekuatannya hanya untuk dirinya sendiri. Soy kemudian menyiapkan tas berisi uang dan ponsel yang sudah diformat khusus untuk mencegah pelacakan. Tanpa menoleh, Shin berkomentar bahwa bahkan saat mereka masih berpacaran dan sampai sekarang, sang wanita selalu cocok dalam lingkungan serikat pemburu. Dengan gugup, wanita itu bertanya apakah Shin tidak berminat bergabung dengan serikat. Ia mulai menyarankan agar mereka melakukan sesuatu bersama, namun Shin memotong ucapannya. Ia memintanya untuk tidak terus terjebak dalam masa lalu. Mendengar hal itu, air mata kembali mengalir di wajahnya. Namun, ia segera menguatkan diri dan berkata bahwa ia sudah menduga jawaban itu. Soy mengungkapkan bahwa segala sesuatunya telah diatur. Seorang sahabatnya yang merupakan seorang pemimpin telah siap membantu, dan detailnya sudah ada di dalam ponsel. Dengan mata berkaca-kaca, ia meminta Shin untuk berhati-hati dan menjaga keselamatannya. Shin tersenyum kecil dan membalas dengan harapan yang sama. Setelah itu, ia menaiki taksi dan meminta diantar ke stasiun Daejeon. Di perjalanan, sopir taksi bertanya apakah boleh menyalakan radio, dan Shin mengizinkannya. Saat radio menyala, terdengar berita tentang Serikat Junga yang telah melumpuhkan seluruh anggota korporasi White Rose. Berita itu juga membahas tentang tibanya hari penghakiman. Adegan berpindah dalam sebuah mobil, seorang pria berbicara kepada istrinya tentang betapa anehnya suasana karena jalanan kosong. Namun, rasa khawatir menyelimuti dirinya ketika istrinya tidak memberikan respon. Ketika ia menoleh, ia melihat bahwa wajah istrinya telah berubah menjadi kerangka. Ia terkejut luar biasa. Saat mendongak, ia mendapati sebilah sabit besar melayang di dekat wajahnya. Di langit,
berbagai entitas terbang di atas mobil-mobil yang terbakar. Seorang reporter melaporkan bahwa langit berubah menjadi ungu dan kondisinya semakin memburuk setiap detik. Sebelum sempat menyelesaikan laporannya, reporter itu ditarik oleh makhluk-makhluk misterius. Dalam kekacauan dunia yang dipenuhi oleh dungeon terbuka dan makhluk-makhluk asing, mereka yang memiliki kekuatan dijuluki sebagai hunter. Kejadian yang tak dapat dijelaskan ini membuat banyak orang percaya bahwa dunia tengah mengalami ujian ilahi. Para pemburu yang awalnya melindungi manusia perlahan berubah dan mulai menyerang dengan dalih perintah para dewa. Namun, perubahan itu terjadi tanpa alasan yang jelas. Saat segalanya tampak semakin suram, harapan kembali muncul. Seorang wanita hampir saja terluka oleh sekelompok pria. Salah satu dari mereka mengklaim bahwa segalanya akan segera berakhir. Namun, tepat saat itu, penyelamat dunia muncul. Jang Xuan menghentikan serangan dengan satu tangan, menggenggam pedang tersebut sebelum sempat menyentuh wanita itu. Ia menanyakan apakah wanita tersebut baik-baik saja. Sejak saat itu, Serikat Junga berdiri sebagai pelindung dan penyembuh masyarakat. Karena itu, banyak orang berlomba-lomba menuju tempat yang diyakini aman tersebut. Mendengarkan siaran radio, Shin menyadari bahwa korporasi White Rose bukanlah kelompok jahat. Serangan yang terjadi juga bukanlah ulah mereka. Sebenarnya, tindakan tersebut dilakukan oleh Jang Xuan sendiri. Di dalam mobil, sopir taksi bercerita bahwa putranya bermimpi menjadi bagian dari Serikat Junga. Shin memahami bahwa jika ia melawan Jang Xuan dan mengungkap kebenaran, ia akan dicap sebagai tokoh jahat, dan akibat dari itu akan sangat jelas. Karena itulah, ia memilih untuk dikenalkan kepada korporasi tentara bayaran, yang terasa lebih memungkinkan baginya dibanding bergabung dengan serikat. Beberapa menit kemudian, ia pun tiba di tujuan. Menjadi pekerja lepas yang hanya mengambil tugas dari perusahaan tentara bayaran merupakan pilihan terbaik baginya. Saat itu, Li Yurin muncul, menyapanya dengan ramah dan memperkenalkan diri. Ia mempertimbangkan untuk tidak mengungkapkan nama aslinya terlebih dahulu dan memperkenalkan diri sebagai Yanto Sunu. Mereka berjabat tangan dan Yurin berkata bahwa ia senang bertemu dengannya. Sambil menyerahkan beberapa lembar dokumen, Yurin menyampaikan bahwa ia memiliki pekerjaan pengumpulan yang menarik untuknya. Shin mengatakan bahwa ia lebih memilih tugas yang menantang terlebih dahulu, terutama yang menawarkan imbalan besar. Aaron, yang berada di sana, berkomentar bahwa ia pernah mendengar bahwa Yanto sudah mencapai level 10, dan ia membenarkannya. Mendengar hal itu, Yurin tertawa terbahak-bahak. Sambil mengusap air mata dari sudut matanya, ia mengatakan bahwa itu sangat menghibur. Kemudian, dengan nada serius dan aura mengintimidasi, ia bertanya, "Apakah kau ingin aku mengurus seseorang?" Ia menanggapi dengan santai, mempertanyakan apakah menjadi tentara bayaran tidak seharusnya bergantung pada keterampilan, bukan hanya pada tingkat kekuatan. Li Yurin, yang merupakan penyihir sekaligus pendukung sihir peningkat kemampuan, memiliki kontrak dengan rasi bintang tingkat tinggi, karakter yang pernah ia ciptakan untuk menghadapi 13 bintang suatu hari nanti. Shin sadar bahwa ia perlu mendapatkan kepercayaannya. Ia balik bertanya, "Bukankah Yurin juga seorang tentara bayaran?" Wanita itu tersenyum dan menjawab bahwa dunia nyata dan dunia semangat adalah dua hal yang berbeda. Saat Shin berjalan melewatinya, ia berkomentar bahwa kebenaran dan prasangka juga demikian. Yurin, dengan senyum kecil, memutuskan untuk membuat pengecualian dan menawarkan untuk menguji kemampuannya. Mereka berdua pun berhadapan. Yurin mengaktifkan kemampuannya, mengatakan bahwa ia hanya ingin menilai satu hal, apakah Shin mampu melindungi dirinya sendiri dan menghindari serangan untuk membuka peluang melakukan serangan balik. Ia mulai menciptakan boneka kabut pelacak, kemampuan unik bernama Tracking Fog, yang mampu mengikuti target bahkan dari jarak jauh. Karena ini bukanlah serangan mematikan, Shin tidak akan terluka parah jika terkena. Namun ia tetap harus menghindar untuk lolos dalam ujian ini. Bersiap, Shin memberi aba-aba untuk memulai. Dengan gerakan cepat, Yurin melemparkan Tracking Fog ke arahnya. Gelombang energi muncul saat kabut itu mengenai sesuatu, namun Yurin tak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Betapa terkejutnya ia saat melihat Shin berlari di sepanjang dinding di sisi kanannya, sesuatu yang seharusnya hampir mustahil dilakukan pada levelnya, bahkan untuk sekadar melompat 1 meter. Yurin mengira ia sangat ahli dalam menggunakan teknik lompatan jarak pendek. Tersenyum geli, ia mencoba sekali lagi melepaskan kemampuan barunya dan bertanya, apakah kali ini ia bisa menghindar. Tracking Fog melaju dengan kekuatan dan kecepatan tinggi, merentangkan tangan kabutnya untuk meraih Shin. Namun, saat kabut itu hampir mengenai, Shin menghilang dari pandangan dan tiba-tiba muncul di belakang Yurin. Dengan gerakan tenang,
Sebuah pedang telah diletakkan ringan di dekatnya. Sunu dengan sopan meminta agar ujian dihentikan di situ. Melihat pedang itu, Yurin hanya tersenyum. Ia menyadari bahwa anak muda ini lebih cepat dan cekatan daripada yang ia bayangkan. Sebagai seorang profesional, ia pun memuji Shin dalam hati. Membalikkan badan, Yurin bertanya apakah Shin pernah mendapat pelatihan sebelumnya. Dengan jujur, Shin menjawab bahwa ia belum pernah mendapatkan pelatihan formal. Yurin lalu menyentuh ujung pedang itu dengan jari-jarinya dan berkata bahwa gerakan seperti itu bukanlah sesuatu yang biasanya dimiliki oleh seseorang di level 10. Shin bertanya, apakah ia lulus ujian tersebut? Yurin mengangguk, mengatakan bahwa jika Sunu sudah mencapai level 50, ia tidak akan ragu merekrutnya secara resmi. Mendengar itu, Shin tersenyum puas. Di meja pendaftaran, Yurin menatap Shin melalui cermin sambil bertanya, apakah ia berminat pada kaca anti peluru, karena seorang penembak jitu tampaknya sedang mengintai di belakangnya. Ia mengatakan bahwa ia cukup diperhatikan oleh kelompok Eclipse, tanda adanya persaingan wilayah. Kemudian, Yurin membuka sebuah dokumen baru. Ia menawarkan sebuah tugas pelacakan untuk memburu seseorang yang masuk dalam daftar pencarian. Ia menyerahkan dokumen itu kepada Shin, menyebutkan bahwa tugas tersebut akan sangat berguna baginya. Di dalam reruntuhan kuno, target misi tersebut adalah Kim Mukian, seorang penyihir level 50. Dengan tugas untuk mengambil kembali sepatu Faster kelas 3. Membaca rincian misinya, Shin bertanya dengan tenang, apakah aku harus membawanya kembali dalam keadaan hidup?